Indahnya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sobat pendengar, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semuanya? Saya Gita hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani waktu sore Anda menunggu waktu berbuka dalam program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Program talk show jelang berbuka puasa bersama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang yang berisi tentang kajian-kajian Islam sehingga dapat menambah serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Dan sobat pendengar, indahnya Ramadan hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 akan mengambil tema moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran zakat, wakaf, dan infak serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Nah, Anda juga dapat bertanya atau memberi tanggapan langsung melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0815 783 80866 atau bisa melalui telepon di nomor 0293 366-899. Dan bagi Anda yang mungkin ada di luar kota, ini bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Dan sudah hadir di studio narasumber kita sore hari ini ada Haji Ahmad Zofir Rianto. Selamat sore, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Dan ada juga dari Ibu Titi Suprapti SAG. Assalamualaikum Mbak Gita. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum juga sahabat pendengar Radio Magelang FM. Alhamdulillah bertemu kembali ya Mbak Gita ya. Iya aduh. Acara setahun sekali yang dirindukan insya Allah. Oke. Sehat ya Bu ya hari ini Bu. Alhamdulillah Mbak Gita tetap semangat. Harus semangat. Hari ke-7 Ramadan. Iya. Oke, ini narasumber ketiga ada Ustadz Bahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh disampaikan langsung kajian kita sore hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Bu Titi. Ya, saya menyapa kembali Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-7 di bulan Ramadan. Tetap semangat, tetap sehat, walaupun tentu Ramadan tahun ini berbeda ya Mbak kita ya. Iya berbeda ya Bu. Dengan Ramadan yang lalu. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, seperti biasa di sore menjelang berbuka, hari ini ada materi bagi kami yaitu moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Moderasi Islam Mbak kita sesungguhnya ini sesuatu yang sudah ada, yang sudah diberi petunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Yang mudahnya yang namanya moderasi adalah sifat di tengah-tengah. Paling enak kan di tengah-tengah ya Mbak Gita ya. Iya Bu, seimbang ya Bu. Iya, tidak berlebih dan juga tidak mengurangi. Nah, kemoderatan di dalam Islam ini sudah ada dalam Al-Quran sebagaimana kami sampaikan tadi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang memiliki arti ada keadilan, ada keseimbangan. Karena itu konsep moderasi dalam Islam memiliki prinsip-prinsipnya yaitu adil tentunya, tawazun, keseimbangan, juga tasamuh, toleransi. Ada juga kesederhanaan dan tentu adalah kebaikan. Dan dari prinsip-prinsip konsep moderasi dalam Islam ini, menurut pakar ilmuwan Islam, pemahaman dan praktek amaliyah keagamaannya, orang-orang Muslim yang moderat memiliki ciri-ciri tadi tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim, terlalu radikal, tapi juga tidak gampang Mbak kita. Nah, ini tengah-tengahnya di situ. Juga memiliki rasa keseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama yang seimbang, yang meliputi aspek kehidupan dunia, juga aspek kehidupan ukhrawi. Juga ada toleransi. Toleransi tentunya menghormati perbedaan antar umat manusia, juga menghormati perbedaan antar umat yang beragama itu sendiri. Ada juga prinsip musawah, yaitu bersikap memiliki sikap tidak diskriminatif
kepada seseorang atau kepada satu kelompok atau satu tradisi. Nah ini berikutnya adalah orang suka bermusyawarah. Ini kalau orang yang moderat tentu tidak memiliki rasa egois, tetapi memiliki rasa musyawarah yang tinggi. Dengan temannya tenggang rasanya tinggi. Berikutnya ada islah. Dia memiliki jiwa reformis. Nah, reformasi mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik, mengakomodasi perubahan-perubahan. Tentunya tujuannya adalah memikirkan kemaslahatan umum. Seperti yang sekarang ini ya Tat ya. Dari COVID ini banyak sekali yang harus kita lakukan tentang pelaksanaan ibadah, yang tentunya tidak hanya didasarkan pada perasaan biasanya. Nah ini tidak, tetapi harus memiliki ilmu yang sudah disampaikan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan, protokol ibadah. Tentu tujuannya adalah kemaslahatan umum. Bagi orang yang Muslim yang moderat, untuk menerima perubahan-perubahan seperti ini sesungguhnya sangat gampang Mbak Gita. Iya. Karena itu tadi memiliki sifat yang tengah-tengah, yang tidak ekstrim, tidak radikal. Nah sehingga dia lebih reformasif dalam dirinya. Dia lebih terbuka untuk menerima satu keadaan, satu perubahan-perubahan yang memang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Di sini juga ada aulawiyah. Nah ini ada kemampuan mengidentifikasi hal yang lebih penting yang harus diutamakan. Dan masih ada lagi beberapa, ada 2 lagi, ada berkeadaan, ada berkeadilan. Nah tentu saja adil yang dimaksud bukan sama rata ya Mbak Gita ya. Bukan sama rata tentunya ya Tat ya. Ini tentunya yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga dalam praktek ibadah atau amalan-amalan yang ada dalam Al-Quran, yang salah satunya merupakan pondasi dalam agama Islam, yaitu zakat. Tentu seorang muslim moderat dalam melaksanakan perintah zakat ini sangat luas pemikirannya. Zakat, infak, dan sedekah tentunya. Jadi bagi kami, seorang yang moderat itu lebih gampang menerima satu perubahan, tentu untuk kemaslahatan umat. Dan kalau tadi judulnya juga bagaimana hubungannya dengan tujuan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang ada dalam ajaran Islam, tentu sebelumnya kita harus mengerti dulu ya Tat ya, apakah zakat itu sendiri. Nah, kalau tidak mengetahui tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, itu tadi model ibadahnya pokoknya Pak. Jadi harus memiliki zakat ini dalam segi bahasa memiliki arti bertumbuh atau berkembang, subur, dan sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 110, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mungkin Ustadz Bahrudin bisa, atau Ustadz Dovir dulu. Oh ya, Ustadz Dovir, kejelasan zakat ini, karena zakat ternyata tidak hanya satu jenis saja ya Tat ya. Ada beberapa hal tentang zakat, bisa disampaikan, monggo Ustadz Dovir. Sebelumnya untuk para pendengar Magelang FM semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Ibu Titi tadi tentang zakat ini, kita mulai dulu dari pemahaman tentang zakat, bahwa zakat dari sisi bahasa memiliki arti tumbuh kembang, subur ataupun bertambah. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai pengambilan dari harta tertentu menurut sifat tertentu dan untuk diberi kepada satu golongan tertentu. 8 asnaf itu ya. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan sedekah yang hukumnya wajib. Wajib. Ini zakat ini hukumnya wajib. Jadi zakat bukan hanya karena kedermawanan, tetapi kewajiban bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat
Zakat juga mempunyai fungsi sosial dan termasuk dalam amal sosial kemasyarakatan karena zakat akan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak. Selanjutnya kita juga dari pemahaman tadi zakat secara istilah, kita tadi sempat menemukan istilah golongan tertentu ataupun delapan asnaf. Ya. Ini yang sudah disebutkan dalam Al-Quran ya, Tat ya. Jadi sudah ditentukan. Ya. Ini mungkin siapa saja Tat, coba Tat, ini 8 ini Tat. Ini bisa kita ketahui bahwa 8 asnaf, 8 golongan orang, kelompok yang menerima zakat itu yang pertama adalah fakir. Fakir. Yang kedua miskin. Tapi dalam istilah kita seringkali 1 dan 2 ini jadikan satu gitu ya. Fakir miskin. Padahal ini digabung ya? Jadi fakir. Sebetulnya padahal ini fakir miskin ini ada 2 unsur yang punya punya karakteristik sendiri-sendiri. Punya arti yang berbeda gitu ya. Fakir, yang kedua miskin, kemudian yang ketiga rikob, yaitu hamba sahaya atau budak yang telah dijanjikan tuannya. Ini mungkin kalau zaman sekarang sudah enggak ada ya rikob ini. Sudah mansuh. Nah, yang keempat ghorim ataupun orang yang berhutang. Nah, ini yang mungkin ini nanti yang sering kali memicu perbincangan paling menarik ini ghorim ini orang yang berhutang. Ada orang masalahnya kan di dalamnya ghorim ini ada orang yang betul-betul berhutang itu karena kebutuhan betul untuk makan khususnya ya, konsumtif ya maksudnya dipakai betul-betul untuk sesuatu yang primer. Tapi zaman sekarang itu sesuatu yang tidak primer pun orang akan mengambil sisi hutang ini, makanya hutang bukan untuk kebutuhan primernya tapi itu kan sekunder tersier karena kebudayaan orang zaman sekarang masalah ghorim ini memang artinya ketika memiliki hutang tapi belum tentu dia berhak menerima zakat ya kan begitu ya. Ada pilah-pilahnya. Itu yang keempat ghorimnya. Kemudian yang kelima mu'alaf. Kita ketahui mu'alaf orang yang baru saja memeluk agama Islam. Ini jelas untuk menguatkan keimanan dia, biar dia merasa tersupport juga secara psikis ataupun secara materi. Karena kadang-kadang sebelum dia menjadi Muslim ekonominya sangat kuat. Begitu dia ada niatan menjadi Muslim, mu'alaf, biasanya terus mohon maaf ini banyak kejadian dan memang real di realita, real di masyarakat, dibuang oleh keluarganya, semua akses untuk ekonomi bagi dia ini diputus. Oleh karena itu mungkin hikmahnya, tapi jelas ya hikmahnya kenapa mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat, penerima zakat dalam Al-Quran tersebut. Mulai kehidupan baru. Iya, betul sekali. Termasuk dari segi perekonomian pun juga akan milah-milah untuk mana yang halal, mana yang halal. Sehingga dia merasa dengan mendapatkan zakat ini termotivasi, terus ada saudara yang lain. Begitu. Setelah dibuang dari keluarganya tentunya merasa tidak sendiri. Kehidupan yang jelas itu tadi betul. Lanjut kita kepada golongan yang selanjutnya, penerima zakat. Setelah tadi kita di angka 5 kita bertemu dengan mu'alaf. Di angka yang ke-6, nomor 6 kita bertemu dengan ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir ya. Musafir, tapi ini sebetulnya juga ndak asal musafir juga. Wong saka menawa mlaku ning pecinan itu ndak mampir nemoni amil zakat masjid tertentu. Saya dalam ini saya musafir ibnu sabil. Nah itu modus Kak. Itu modus takutnya karena memang zaman sekarang juga orang pintar modus ya. Iya. Yang penting asal saya akan berjalan mungkin dari Kabupaten Magelang Secang berjalan menuju Muntilan. Dia melewati beberapa masjid di saat pelaksanaan penunaian zakat. Dia akan mendapatkan banyak zakat itu. Itu secara hukum sah dia. Iya kan? Tapi ini enggak mengena Ibnu Sabil yang dikondisikan. Itu tadi karena modusnya itu tadi. Yang keenam. Kemudian di angka nomor 7 fisabilillah ataupun orang yang berjuang di jalan Allah mendekatkan Islam. Banyak sekali golongan yang berada di nomor ini ya. Banyak sekali. Tidak hanya berperang ya. Tidak hanya berperang. Fisabilillah ini tidak dalam hal cuma berperang ya. Tidak memanggul senjata. Karena berperang itu senjata itu ya secara real senjata yang bisa mengeluarkan api, tapi juga pena itu menjadi senjata. Berarti ustadzah, alim ulama itu juga memang fisabilillah ini. Jihad fisabilillah memang tidak berwujud senjata, deadly weapon ya, deadly weapon. Tapi
Tapi menegakkan agama ya. menegakkan agama pun tetap berada di sisi berjuang di jalan Allah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir menerima zakat yaitu amil ataupun pengurus yang mengelola zakat tersebut dari mulai awal pendataan, penarikan, kemudian ke pendistribusiannya. Ini amil sebetulnya mendapatkan jatah ini. Maksudnya amil di sini adalah seseorang yang memang mendedikasikan dirinya bekerja untuk mengurusi zakat itu. Khusus. Profesinya adalah ngurusi zakat. Jadi tidak ada pengurus gitu berarti ya. Tapi tidak begini Mbak Vita, tidak ngurus mengurus. Misalnya sekarang ini kan Ramadan, biasanya ada amil-amil dadakan ya di masjid yang hanya untuk ngurusi zakat fitrah setahun sekali. Bukan itu yang dimaksud tentunya ya Tati ya. Jadi profesinya memang hariannya dia ngurusi tentang zakat. Ya, sehingga dia tidak bekerja yang lain. Maka berhak menerima ini maksudnya. Iya, berarti dia ada 8 ya. Ada fakir, miskin, rikob, gorim, mu'alaf, ada ibnu sabil, fisabilillah dan amil. Oke, nanti kita bakal lanjut memperdalam ini lagi. Semakin dalam karena ini kayaknya banyak yang kepo ini, ada netizen ya. Oke, ini sepertinya sudah ada satu atensi yang dari Ahmad WD. Izin bertanya begitu, untuk acara indahnya Ramadan, bolehkah zakat harta diberikan kepada guru ngaji? Karena selama wabah COVID-19 ini beliau-beliau guru ngaji kurang ada yang memperhatikan. Mohon dijawab, terima kasih. Monggo Ibu atau Bapak. Terima kasih pada Mas siapa tadi ya? Ahmad WD. Mas Ahmad, bahwa sesungguhnya guru ngaji itu kalau dalam golongan penerima zakat ini masuk ke angka 7 tadi ya, fisabilillah tadi. Kalau profesinya fisabilillah. Iya, tentunya. Jadi kalau memberikan zakat kepada guru ngaji tentu sah dan boleh. Apalagi di masa COVID ini, karena memang guru ngaji termasuk yang terdampak ya Tat ya. Banyak sekali orang yang sudah memperhatikan orang-orang yang terdampak COVID. Tetapi saya melihat memang guru ngaji ini juga termasuk yang terdampak COVID, tapi justru kurang ini gaungnya ya. Perhatiannya malah belum ada yang memperhatikan. Jadi gaungnya itu ya buruh pabrik yang di PHK, terus ojol. Nah ini ojol, buruh pabrik yang di PHK dan lain-lain. Sementara guru ngaji ini padahal mereka beliau-beliau ini termasuk orang yang terdampak. Jadi yang disampaikan Mas Ahmad bahwa kalau memberikan zakat kepada guru ngaji sangat tepat dan boleh, sah juga secara agama. Begitu ya Tat ya. Apalagi guru ngajinya itu termasuk golongan 1 dan 2 tadi. Guru ngajinya termasuk yang fakir dan miskin. Gitu ya. Sangat boleh sekali ini ya Pak Tufir ya. Guru ngaji kebetulan fisabilillah, tapi dia juga menempati makom 1 dan makom 2. Dia kebetulan fakir dan miskin, tidak ada pekerjaan tetap selain cuma mengajar ngaji. Itu ini sangat betul-betul malah harusnya pada peringkat nomor 1 ini kalau mau diberikan zakat mal ya. Mal ataupun fitrah nanti nomor 1 ini. Karena memang kalau di masyarakat perkotaan memang tidak begitu tidak begitu kelihatan lah dampaknya kelihatan karena memang kita bisa ketahui bahwa guru-guru ngaji ini sebetulnya betul-betul terasa terdampak. Ada beberapa teman yang tapi memang kan kendel ngempet ya, kendel ngempet kan kendel ngempet memang. Nggak mungkin teriak-teriak ya. Jadi guru ngaji mulang ngaji kok bengak-bengok sambat randhe beras randel. Betul-betul sangat memalukan. Makanya mungkin guru ngaji termasuk orang sing memang ya jago ngempet nih, terdampak jelas. Gitu menawi penjelasan tentang pertanyaan dari Mas Ahmad WD tadi. Bisa berarti masuk ke fisabilillah begitu ya. Boleh begitu ya. Boleh sangat boleh dan sah. Kami sampaikan Mbak Vita, monggo para agnia, tolonglah diperhatikan juga sekarang ini guru-guru ngaji. Jangan hanya pemerintah sudah memperhatikan ojol, pemerintah sudah memperhatikan para yang ter-PHK. Tolong juga para agnia, mari bersama-sama sekarang kita perhatikan guru-guru ngaji yang memberi ilmu fid dunya wal akhirah. Sangunya orang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah ini, jadi pada kesempatan ini
kami bertiga, mari bersama-sama untuk menggandeng para agnia. Perhatikanlah guru-guru ngaji yang memang karena pemberlakuan social distancing, pemberlakuan physical distancing yang memang harus sekarang ini kita laksanakan. Tentu banyak majelis taklim yang sudah tidak bisa melaksanakan sebagaimana mestinya dengan terbuka, yang tentu saja tadi guru ngaji terdampak. Gitu Mbak Vita. Ini ada satu atensi lagi. Indahnya Ramadan. Selamat sore Mbak Gita, Mbak Dari nih. Wah, Mbak Dari ya. Mau nanya kalau jompo ini sebenarnya termasuk mendapatkan zakat tidak ya? Terima kasih. Kalau jompo ya itu juga masuk fakir atau miskin ya. Seandainya tidak ada yang menanggung ya dia juga berhak mendapatkan zakat. Justru muslim yang lain harus menanggung ya. Baik, jika tidak menanggung berarti harus ya. Baik. Bisa ditambahkan, tapi juga mungkin perlu lihat jomponya loh ya. Kalau jomponya dia punya anak 5 ya, semuanya jutawan, ini enggak, dia enggak mendapatkan zakat nih. Kalau dia punya si jompo ini ada yang menanggung ya, yang jelas unsur ada penanggungnya ini si jompo ini. Kalau seumpama betul-betul coro-coro ini didelok wong kok yo mampu, jadi dia enggak mendapatkan zakat. Nah gitu, Mbak. Berarti cukup jelas sih ya. Yang penting ada yang menanggung atau tidak begitu. Baik, ini mungkin bisa diteruskan untuk materi berikutnya. Kita lanjutkan setelah kita tadi mencoba menelisih tentang zakat dari pengertian dan juga golongan penerimanya, maka kita berlanjut lagi pada materi masalah infak. Infak berasal dari bahasa Arab, berakar kata anfaqa yunfiku yang berarti membelanjakan harta atau mengeluarkan. Jika diartikan dengan istilah, maka infak memiliki makna menyisihkan sebagian harta dan pendapatan atau penghasilan dengan tujuan demi kepentingan umat manusia sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Ketika berinfak, sebaiknya menggunakan harta yang baik karena infak itu sendiri merupakan suruhan kebaikan. Ini seperti yang tersurat ya dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu semua. Berbeda dengan zakat, infak tidak diberi batasan tertentu dalam jumlahnya atau harus diberikan kepada golongan tertentu. Secara hukum pun infak hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan zakat yang berhukum wajib. Semua orang dapat berinfak kapan saja serta kepada siapa saja, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, karena tidak ada batasan waktu untuk berinfak. Intinya adalah bahwa infak merupakan kegiatan untuk mengeluarkan atau membelanjakan harta tanpa ada ukuran atau batasan tertentu dengan tujuan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan tambahan ini tadi ada underline-nya, harta tentunya yang diberikan untuk infak yang baik-baik ini tadi ya Tat ya. Kadang-kadang kita itu melihat mau menginfakkan sesuatu kalau sudah tidak suka. Nah, tentu ini tidak benar tentunya ya. Jadi orang berinfak karena di Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah dari hasil usahamu yang baik-baik ini ya Tat ya. Nah, ini. Jadi tentu infak yang dimaksud adalah sesuatu harta yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, gitu Tat ya. Bisa dilanjut mungkin. Yang baik itu pun mungkin tidak cuma berwujud dari asal materi yang kita punya, ya. Iya, Tat. Tapi contohnya begini, ilustrasi yang paling gampang. Panjenengan punya uang pecahan 10 ribuan 2 lembar, ya. Yang satu masih bagus, yang satu udah lecek, wali iteng wis kumel. Ketika panjenengan mau memberikan 10.000 ini kepada masjid ataupun kepada orang, ini sudah juga diuji, sing tak toke sing lecek apa sing apik. Itu ya. Ini mungkin pemahaman, tapi seringkali kita mengeluarkan sesuatu yang yang kotor lah, nanti tak taruh sedekah infak di masjid sana aja. Kita pegang yang bersih. Ini mungkin kita kena aturan dari ayat Al-Baqarah 267 tadi itu.
Begitu Mbak. Artinya baik itu tidak hanya baik wujudnya, tapi ya baik wujudnya dan asal baik usulnya untuk, juga. Ya tentu ya asal usulnya dan baik untuk kemanfaatan orang lain ya begitu. Bisa dilanjut mungkin ya sedekah kata. Kemudian kita beranjak pada sedekah. Jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah dalam bahasa Indonesia adalah sedekah. Sedekah dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar sedekah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima yang di luar kewajiban zakat dan menyesuaikan dengan kemampuan si pemberi. Secara umum sedekah juga bisa memiliki makna mengamalkan harta di jalan Allah tanpa mengharap imbalan dan hanya berharap akan balasan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran keimanannya. Sedekah juga umum disebut dengan istilah donasi ataupun derma. Mengenai sedekah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi sebenarnya apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain juga bisa dianggap sebagai sedekah, tidak cuma berwujud materi. Senyum. Bahkan dari hal kecil seperti tersenyum itu juga sedekah. Demikian Mbak Gita. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaan yang nyata begitu. Mungkin ada yang bingung, aduh bedanya infak sama sedekah tuh sebenarnya terletak di mananya. Nah, ini mungkin bisa diperjelas begitu. Saya coba. Infak sama sedekah itu hampir sama. Kalau dengan zakat tentu sudah jelas perbedaannya. Kalau zakat harta yang dikeluarkan wajib dan sudah sampai nisabnya. Sementara untuk infak dan sedekah adalah satu pemberian dari harta yang dia keluarkan tetapi hukumnya sunnah dan tidak wajib dan tidak ada batas nisabnya. Berapapun, kapanpun, dimanapun dia boleh. Terus untuk infak dan sedekah ini hampir sama. Kalau menurut saya sedekah itu bedanya hanya satu. Sedekah itu tidak hanya berupa barang gitu Mbak, tapi bisa ilmu, bisa senyum tadi. Tapi kalau infak ya ini berupa barang yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Bisa uang, bisa makanan, bisa gedung, bisa, nah intinya barang. Jadi kalau infak itu lebih banyak pada materi Mbak. Jadi materi baik itu uang, makanan dan lain sebagainya. Kalau sedekah ini berbentuk banyak hal, termasuk senyum, termasuk perbuatan amalan-amalan baik non material itu masuk ke sedekah. Termasuk menolong teman dan sebagainya termasuknya sedekah ya. Ilmu, berbagi ilmu, profesi itu termasuk masuk ke sedekah. Jadi jelas ya Mbak. Iya. Bahkan menyingkirkan batu di jalan itu pun juga sedekah. Kalau infak materi begitu ya. Cukup jelas ini. Terima kasih sekali. Ya, sobat pendengar, Anda masih mendengarkan program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada sore hari ini mengenai wakaf. Mungkin dengan Ibu atau Bapak, silahkan. Baik, langsung saja tentang wakaf. Jadi kalau tadi berbicara tentang zakat, infak, sedekah, ini istilahnya membicarakan sosial, kepedulian sosial Islam terhadap masyarakat, terhadap umat, tapi langsung habis. Artinya begitu dikeluarkan ya habis, keluarkan habis. Nah, beda dengan wakaf. Nah, wakaf ini sebenarnya lebih bisa memberikan banyak manfaat kalau dikelola dengan baik ya. Nah, saat ini sayangnya kalau dilihat dari pengertian dulu ya. Jadi wakaf itu adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Artinya adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya. Artinya bendanya itu tetap kemudian diproduktifkan sehingga bisa memberikan lebih banyak manfaatnya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari beberapa amalan-amalan tadi, wakaf ini sebenarnya yang paling bisa dikembangkan dan yang paling bisa diproduktifkan. Karena asal dari wakaf itu pun juga harus produktif. Karena kalau wakaf tidak produktif ya kadang-kadang barang-barang wakaf itu tidak berguna. Ya, banyak orang yang mungkin pada saat
punya keinginan mewakafkan sesuatu, baik itu mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, tapi karena yang dipasrahi itu tidak profesional, yang dipasrahi itu tidak mengetahui cara pengelolaannya, sehingga barang-barang wakaf itu malah rusak, malah musprot, tidak tidak bermanfaat. Nah, sebenarnya saatnya saat ini kita belajar dari ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat Nabi terdahulu itu mereka kalau wakaf-wakafnya itu luar biasa. Kalau kita lihat seperti Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur, yang mana sumur itu bisa memberikan banyak manfaat. Aslinya ada tapi manfaatnya banyak. Abu Bakar pertama kali orang yang diperintahkan atau yang berwakaf, beliau mewakafkan tanahnya yang paling subur, ditanami dan hasil dari tanamannya itu untuk kemaslahatan. Nah, pada zaman kita saat ini pun juga kalau wakaf ini dikelola dengan baik, ya sekarang ini sudah muncul istilah-istilah wakaf produktif, ya kan? Bagaimana harta wakaf, lahan wakaf itu didirikan bangunan, didirikan hotel misalnya, kemudian hotel itu dikembangkan sehingga nanti hasil dari hotel itu dipakai, hotel syariah khususnya ya, jangan ya dari itu dipakai untuk kesejahteraan, kemanfaatan, atau mungkin buat ruko, harta wakaf. Jadi beberapa agnia, beberapa orang-orang kaya ini kita kumpul bersama, kemudian membuat suatu ruko. Nah, ruko itu wakaf bersama. Nah, ini yang mungkin saat ini yang perlu kita kembangkan, sehingga tidak seperti zakat infak sedekah tadi yang langsung habis, tapi ini merupakan investasi akhirat. Jadi wakaf ini investasi akhirat. Artinya tidak bersifat konsumtif gitu ya. Produktif, bisa dimanfaatkan, tujuannya kesejahteraan. Jadi wakaf itu bisa diartikan banyak gitu. Jadi wakaf itu ada namanya wakaf dalam bentuk barang, benda, termasuk boleh juga dengan mungkin wakaf mobil, bahkan wakaf ternak pun juga sekarang ini ada. Misalnya induan ini kita kita wakafkan induan kambing misalnya, sehingga dan banyak nanti yang sudah mempraktekkan itu sudah ada. Nah, ini sudah sebenarnya ajarannya sudah ada tapi belum memasyarakat, sehingga anggapan wakaf itu ya hanya masjid, wakaf itu hanya musola, sehingga wakaf yang esensi makna yang sesungguhnya dari wakaf yang lebih bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ini kadang-kadang kurang. Nah, di antara beberapa contoh misalnya ada wakaf dalam bentuk pangan, ya bisa lahan pertanian itu diwakafkan sehingga hasil dari pertanian itu untuk duafa misalnya. Kemudian juga wakaf ternak tadi sudah saya sampaikan, kemudian wakaf sarana air, ya bisa sumur dan lain sebagainya. Dan juga sekarang ini sudah mulai berkembang juga tentang wakaf ekonomi, ya, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini pun juga sudah mulai ada wakaf profesi. Jadi wakaf profesi itu saya seorang dokter misalnya, kalau istilahnya per jam saya dibayar sekian gitu kan, maka saya mewakafkan untuk hari ini jam ini saya mewakafkan profesi saya untuk orang-orang yang membutuhkan misalnya. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi yang punya ilmu bisa mewakafkan dengan ilmunya, kemudian yang punya profesi bisa wakaf dengan profesinya. Nah, ini kalau kita kaji lebih dalam, kita sosialisasikan, wakaf ini sangat bisa mengangkat ekonomi, mengangkat istilahnya perekonomian masyarakat. Jadi berbasis membangun ekonomi masyarakat gitu ya, peningkatan ekonomi umat. Istilahnya gitu. Itu untuk wakaf produktif gitu ya. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana kita menyadarkan ya. Karena kalau urusan wakaf ini tidak hanya di dunia saja, wakaf ini lebih banyak ke akhiratnya. Nah, sekarang ini banyak harta-harta wakaf ya, dan sebenarnya wakaf ini tidak hanya umat Islam saja, umat sebelum Islam pun juga, sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada syariat wakaf. Sehingga adanya sekarang Ka'bah ya, Masjidil Haram itu ya karena wakafnya orang-orang dulu. Ya di sini mungkin juga orang non muslim pun juga mungkin pernah ada Candi Borobudur itu juga dulu mungkin juga istilahnya wakaf, tapi menurut agama yang lain berbeda. Sehingga konsep atau wakaf ini kalau bisa dikembangkan dengan baik bisa menjadi solusi dari permasalahan perekonomian umat, khususnya untuk tanggung jawab kita terhadap para duafa tadi. Kalau dikelola dengan baik, itu tentang wakaf nggih. Oke, berarti memang ada banyak yang termasuk yang baru ini ada wakaf profesi begitu ya. Oke. Dan ini sebenarnya termasuk amal jariah nggak kalau wakaf ya, Ustaz? Iya, jelas. Jadi wakaf itu kan karena apa ya? Jadi kalau harta kita, ini kan dalil wakaf itu kan lantanal birra hatta tunfiqu mimma atatunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita ini tidak dikatakan orang yang sempurna keimanan kalau belum menginfakkan apa yang kita senangi gitu kan.
Nah, kalau kita punya harta misalnya, sudah kita bagi rata untuk anak-anak kita. Kadang-kadang untuk anak kita ini akan cepat berpindah kepada orang lain gitu kan. Tapi kalau harta itu kita wakafkan, maka yang namanya wakaf itu sampai hari kiamat. Tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa di apapun. Kalau sudah toknya itu wakaf, sampai hari kiamat pun juga dia akan wakaf. Sehingga apa pahalanya itu akan mengalir terus. Maka orang yang paham sistem wakaf ini, dia akan terus berusaha untuk mewakafkan untuk celengan nanti di akhiratnya. Selama harta yang diwakafkan itu untuk tujuan kebaikan, selama untuk ibadah, tentu pahalanya akan mengalir pada orang yang wakaf walaupun sudah meninggal, begitu maksudnya ya. Jadi istilahnya tidak hanya baginya saja, bagi keluarganya pun juga bisa memberkahi lah. Ya, mungkin akan lanjut ke materi berikutnya mungkin ya Ibu ya. Tujuan ziskaf ini tadi deh. Jadi kalau sebenarnya zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah satu ibadah yang sebenarnya untuk menjembatani agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan untuk membersihkan manusia dari sifat tadi, sifat loba, sifat rakus, sifat bakhil, sifat kikir, tidak egois. Nah, sebenarnya itu. Terus ini tujuan ziskaf sendiri sebagaimana pengertian tadi di atas, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu memiliki beberapa tujuan, Mbak Gita. Yang pertama adalah tujuan hubungan manusia dengan kholiknya, yaitu untuk membentuk ketaatan tentunya dan penghambaan serta mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ibadah ziskaf tadi. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya, yaitu tercapainya ketenangan jiwa. Kadang-kadang kalau orang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah zakat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ketika dia belum mengeluarkan kurang tenang gitu ya. Sehingga kalau sudah mengeluarkan rasanya plong gitu Mbak Gita. Jadi ada ketenangan jiwa. Juga membentuk jiwa sosial, menghindari sifat sombong tadi, sombong, kikir, tamak dan sejenisnya. Kemudian hubungan manusia dengan manusia lainnya tentu karena sesungguhnya ibadah ziskaf ini adalah untuk pemberdayaan umat manusia secara ekonomi. Maka hubungan manusia dengan manusia lain, tujuan dari ziskaf tadi adalah kesetiakawanan. Di situ ada rasa setia kawan sesama manusia, ada tolong menolong, ada jalinan persaudaraan Mbak Gita. Dan kemudian tadi pemberdayaan ekonomi umat dan sosial masyarakat. Ini sebenarnya ada tujuan yang lain. Jadi tujuan yang dari ini esensial. Semuanya itu adalah apa? Untuk kebahagiaan, Mbak. Kapan orang itu bahagia? Orang bahagia itu kalau melihat ada orang yang belum setara dengan kita. Contohnya kita ini dalam ujian, kita lulus, yang lainnya belum lulus, itulah bahagia. Nah, disyariatkannya zakat, infak, sedekah ini adalah untuk kebahagiaan kita. Maka dalam surat Al-Quraisy itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ini tujuannya ada kebahagiaan. Maka kalau ini dilaksanakan, insya Allah orang akan kebahagiaan. Karena apa? Saya masih masih bersyukur karena masih banyak orang yang di bawah kita. Sehingga selain tujuan-tujuan tadi, ya memang Islam itu agamanya untuk kebahagiaan. Ya, sehingga syariat-syariat ini semuanya, coba kalau kita lihat efek untuk pribadi ya, kalau untuk orang lain kan sudah banyak tadi ya. Untuk pribadi kita ya kebahagiaan. Itu tadi ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu tadi. Ketenangan jiwa. Orang kalau jiwanya tenang otomatis bahagia kan. Jadi orang yang bahagia itu kalau dia di bawahnya itu masih ada yang mungkin bisa dikatakan sengsara, berarti dia kebahagiaan itu akan muncul. Apalagi bisa membantu mengeluarkan, membantu untuk menyelesaikan masalah, itu sangat luar biasa. Maka ini syariat-syariat Islam ya dalam rangka falah atau kebahagiaan. Baik, tujuan utamanya yang penting untuk kebahagiaan diri kita begitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan juga dari Ranti begitu. Jika seorang punya penghasilan yang mungkin dibilang lumayan, tapi kebutuhannya juga banyak, hanya tidak pernah menghitung hartanya atau mungkin keuangannya. Kemungkinan kalau dihitung pun sebenarnya juga bisa berzakat profesi atau mungkin mal, cuman dia tidak pernah menghitung. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustadz? Atau mungkin Ibu bisa dijawab. Monggo. Terima kasih Mbak Ranti ya tadi yang bertanya masalah zakat itu ya. Karena zakat tadi beranjak pada hukum yang wajib, ketika dia benar-benar terkena batasan nisabnya dan dia tidak mengeluarkan, berdosa jelas. Mau tidak mau sekarang, kalau bagi orang yang belum memulai saya sarankan mulai sekarang, detik ini juga harus pinter-pinter ngitung-ngitung yang ada pada kita, harta, masalah harta apa itu. Kita ngono mungkin ming duit
mio ya. Ning jebulane sawahe ombone pol. Ya toh? Kebune ombone pol, rumah warisannya pun nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Ini tanggungan yang sangat-sangat besar. Ya. Disarankan ini betul-betul harus mau menghitung. Zakat malnya jelas kena. Zakat mal itu kan sekitar 90-an berapa gram, Mas? 85. 85 gram. Sekarang kalau 85 gram kali Mas 1 gramnya berapa sekarang kira-kira? 500 misalnya. 700-an ya umpamanya. 600 ya. 85 kali 600 ya. Kan angkanya ketemu. Kita 100 jutaan. 100 jutaanan. Itu seumpama sepeda motor 1, Avanza 1, kendaraan dia punya 2 ini, dia sudah harus keluar zakat mal. Iya kan? Walaupun dia ini duit dead cash. Ya. Tapi dia punya harta yang berjalan haulnya setahunnya itu. Dia harus keluar. Kalau enggak dosa karena zakat ini memang wajib. Begitu. Maka zamannya setelah Nabi wafat itu kan banyak orang yang nggak mau zakat. Bahkan sama ketika Abu Bakar Abu Bakar itu diperangi orang yang tidak mau membayar zakat. Halal darahnya ketika dia tidak mengeluarkan zakat. Ketika itu begitu, Mbak. Alhamdulillah di sini tentara tidak memerangi orang yang pulang zakat. Sesungguhnya Mbak Gita, kalau umat Islam di Indonesia ini agnianya itu sadar betul tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Sungguh umat Islam seluruh Indonesia ini tidak ada orang miskin, begitu ya Kak Fatia. Karena betul-betul ini pemberdayaan ekonomi umat, betul-betul tujuannya kesejahteraan umat. Jadi kalau ini tadi baru 1 orang, misalnya dihitung kalau sudah sampai 1 nisab kan penghitungannya 1 tahun itu sekian juta, sudah ratusan ya tadi ya, itu sudah bisa untuk mensejahterakan tetangga kanan kirinya yang kurang mampu. Jadi alangkah Allah memberikan syariat ini sesungguhnya betul-betul mempunyai nilai yang luhur sekali untuk kehidupan manusia. Nah, jadi dan apalagi sekarang ini di masa Covid, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur Bapak Ganjar Pranowo juga sudah mengingatkan bahwa zakat fitrah itu biasanya kan seharusnya secara syariat memang diberikan ketika bulan Ramadan. Nah, biasanya orang-orang berikannya mepet. Nah, mepet di bulan mendekati Syawal. Nah, oleh Bapak Gubernur berikan zakat di awal Ramadan. Karena memang ini terdampak Covid. Banyak orang yang terdampak dan Covid. Dan boleh itu di awal Ramadan. Boleh. Selama Ramadan boleh sekali karena memang syariatnya selama bulan Ramadan kan. Jadi ya memang afdolnya diakhirkan, tetapi untuk kondisi saat ini. Jadi bagus sekali. Dan untuk tadi Mbak Ranti tadi kami sampaikan bahwa sesungguhnya tujuan Ziskaf tadi, hubungan manusia dengan harta adalah mensucikan atau membersihkan hartanya. Ketika orang yang punya harta berlebih tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya atau belum menjalankan kewajibannya, sungguh dia sangat merugi karena harta-hartanya itu nanti dia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta-hartanya itu nanti. Nah, jadi monggo tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Dovir, kalau belum melaksanakan ibadah itu segera saja dilaksanakan. Kalau tidak mampu untuk menghitungnya, sekarang sudah ada lembaga ya Tatia yang menangani banyak sekali ada lazis itu yang menangani tentang zakat. Nah, nanti bisa dihitungkan. Konsultasikan saja kepada lazis ini sehingga bisa diketahui. Nggak usah ngitung sendiri, gampang. Konsultasi ya biar mudah ya. Cuma pasrah data saja, data akses kekayaan. Dan ini saya nyambung Mbak Gita untuk ke moderatnya bahwa ibadah Ziskaf ini sangat baik dilaksanakan untuk semua manusia. Kalau zakat memang sudah 8 asnaf tadi, harus itu yang menerimanya ya Mbak. Tetapi kalau untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah, itu pemanfaatnya atau bisa lebih luas lagi. Nah, inilah bentuk moderasi dalam Islam. Jadi bisa diberikan kepada non-muslim maksud kami. Karena kemanfaatannya tentunya. Karena pada dasarnya tujuan dari infak, sedekah dan wakaf itu adalah kesejahteraan umat manusia. Maka dalam pelaksanaan ini agama Islam mengedepankan kemaslahatan umat sehingga ukhuwah insaniyah
menjadi suatu alasan yang logis untuk saling berbagi atau tolong menolong pada semua umat manusia. Nah, jadi moderasinya dalam masalah zakat di sini karena ada alasan logis yaitu ukhuwah insaniyah. Nah, di sini begitu, Mbak. Ini masih ada 2 pertanyaan sebenarnya, dan masih ada waktu 4 menit. Dan ini dari Mas Aji. Apa boleh zakat diberikan secara langsung sama yang berhak menerima tanpa melalui masjid atau lembaga tertentu? Mohon dijawab. Dan satu lagi langsung ya Bu ya, dari Pak Sukirno di Paingan, Kedung Sari. Saya pendengar setia Indahnya Ramadan, mau bertanya. Terima kasih Bapak. Kalau pemberian zakat itu sama antara fakir dan miskin, tidak berbeda begitu, terus hukumnya bagaimana? Mohon dijawab, terima kasih. Baik, yang pertama tadi ya tentang zakat boleh nggak diberikan secara langsung. Kalau zakat fitrah dan kita tahu bahwasanya tetangga kita, jadi zakat itu kan diberikan bagi orang yang selain orang yang kita tanggung. Jadi selain anak, istri, kemudian orang tua, ya itulah yang menjadi tanggungan kita. Itu berarti bukan bentuk zakat. Nah, zakat itu selain itu. Nah, kalau kita di sekeliling kita ini kita lebih tahu orang itu sangat membutuhkan, saya kira tidak apa-apa zakat itu diberikan secara langsung. Tapi kalau di wilayah kita kok kita bingung lek metani dan juga menjaga perasaan terhadap saudara-saudara kita, karena orang kan kadang-kadang diberi zakat juga tidak semuanya legowo gitu kan. Nah, itu alangkah baiknya kalau dilaporkan ke amil atau lembaga yang ngurusi tentang zakat itu tadi. Tapi kalau memang untuk mempersatukan ini kan biar tidak terjadi kecemburuan. Istilahnya yang kaya tidak memikirkan, yang miskin tersingkir, enggak. Nah, untuk dengan adanya zakat ini diantaranya adalah untuk membangun silaturahmi, membangun kepedulian, ya khususnya yang ada di tetangga kita. Ini untuk yang zakat fitrah ya, khususnya. Kalau zakat mal ya saya kira sama tadi. Jadi kalau di lingkungan kita ini kok masih ada dan tidak tersentuh oleh lembaga-lembaga itu, ya langsung kita berikan, tidak masalah. Tapi kalau kita di perumahan elit misalnya, kita bingung mencari orang yang butuh, ya kan? Nah, itu mungkin kita panggil petugasnya untuk menghitung. Nah, itu mungkin juga lebih baik lagi. Gitu. Baik, berarti kalau sudah terlihat di depan mata ya dilakasi langsung tidak apa-apa begitu ya. Tapi kalau ada kebingungan mending berkonsultasi. Sebenarnya simpel ya. Iya, karena permasalahannya ini kan hadirnya lembaga ataupun lembaga kepengurusan zakat amil ya katakanlah, itu kan memang diperuntukkan supaya pendistribusian ini lebih efisien dan efektif, optimal hasilnya, begitu Mbak. Itu. Baik, ya untuk jawaban yang kedua tadi apa? Yang dari Pak Sukirno tadi? Fakir dan miskin. Ya. Tidak ada bedanya. Bagaimana hukumnya? Oh, pemberiannya. Pemberian zakat. Sebenarnya ada perbedaan ya. Fakir dan miskin itu ada bedanya. Kalau nggak salah, kalau fakir itu dia sudah bekerja, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Dia bekerja, misalnya saya bekerja tapi hasil saya 10.000, padahal anaknya 5. Wah, ini kan kurang. Kalau miskin, kalau nggak salah, jobless, miskin ya? itu benar-benar dia tidak punya tidak pekerjaan sama sekali, nggak punya penghasilan, tapi tiap hari butuh terus, itu kan beda. Nah, di antara dua ini ya bisa dilihatlah nanti, ya kan. Kalau dia bekerja tapi kurang hasilnya, dengan dia sama sekali tidak bekerja, saya kira juga beda. Maka ya kebijaksanaan kita saja dalam memberikan bantuan itu tadi, dalam mentasarufkan infak atau sedekah. Dan hukumnya bagaimana? Tentu hukumnya sama ya. Dalam zakat itu diberikan kepada 8 asnaf tadi, tentu hukumnya sama. Jadi seorang muzaki wajib memberikan zakatnya kepada orang ini tadi, tinggal memilah-milah. Nah, 8 ini yang paling memerlukan yang gitu, yang di depan kita. Iya, betul Bu. Tidak masalah seorang penerima zakat ya menempati 3 makom asnaf, fakir, miskin, fisabilillah. Itu tidak masalah. Tidak terus dia umpama. Tapi ada juga di kalangan masyarakat, karena dia menempati 3 masalah, dia dapat 3 paket kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa karena memang dia punya makomnya. Dia fakir iya, miskin iya, guru ngajiran tigawen iya. Dia harusnya ada yang berpendapat telu ya oleh si jiwa, tapi ada juga yang lebih hati-hati. Ini karena menempati 3 makomat,
3 asnaf tadi kasih 3 begitu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bu Titi, kemudian Haji Ahmad Zofir dan Ustadz Bahrudin. Luar biasa sekali ya sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua. Amin. Mbak Vita, tapi mungkin ada satu kesimpulan sedikit yang perlu kami sampaikan sebelum ditutup, bahwa sesungguhnya seorang muslim yang menerapkan prinsip moderasi dalam Islam disebut muslim moderat, dan mereka selalu berusaha menjalankan Islam secara kafah, Mbak Gita. Baik. Dan menyeimbangkan kehidupannya baik pada tataran hablum minallah maupun hablum minanas. Konsep ini juga sesuai dengan cerminan masyarakat muslim yang disebut di Al-Qur'an, yaitu muslim rahmatan lil alamin. Jadi intinya di situ. Bagi seluruh. Iya. Begitu Mbak Gita. Dan sobat pendengar, demikian tadi kita dengarkan bersama indahnya Ramadan dengan tema moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran zakat, wakaf dan infak serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Dan simak terus indahnya Ramadan setiap Senin sampai dengan Sabtu selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga Anda yang sudah menyimak atau mungkin bergabung bersama kami. Saya Gita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.